Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat, al-mustami'in wal mustami'at, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia, keperluan dan kebutuhan kita. Allah Taala yang telah mencukupinya. Allah Samad, Allah adalah zat tempat bergantung setiap makhluk dalam keperluan dan kebutuhan mereka. Allah Taala zat milik dari setiap nikmat dan karunia yang ada. Allah berfirman, "Fama bikum min ni'matin faminallah." Apapun bentuk nikmat dan karunia yang ada pada kalian, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka layak kita memuja dan memuji Allah Tabaraka wa taala atas segala macam bentuk nikmat dan karunia yang telah Ia berikan kepada kita. Salawat beriringan salam kita aturkan kepada Nabi tercinta, makhluk termulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Tabaraka wa taala senantiasa mencurahkan salam dan salawat kepada beliau, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan kepada siapapun dari umat beliau yang tetap cinta dan setia mengikuti tuntunan dan syariat yang telah beliau bawa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat, mustami'in wal mustami'at, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak diragukan lagi bahwa ilmu din, ilmu agama adalah sumber kebaikan dan poros kemuliaan. Dengan mempelajari ilmu agama, seorang hamba akan benar-benar mengerti dan paham semua perintah Allah Tabaraka wa taala yang telah diwajibkan kepadanya, dan seluruh larangan-larangan Allah Tabaraka wa taala yang telah diharamkan atas dirinya. Dengan menuntut dan menimba ilmu agama akan mengantarkan seorang hamba kepada kecintaan dan keridhaan Sang Pencipta. Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran telah berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah, wahai Rasul kami, wahai utusan kami, Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, untuk meminta dan memohon di dalam doanya, Rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Apabila kita mencermati ayat yang mulia ini kaum muslimin, Allah Tabaraka wa taala perintahkan nabinya untuk meminta dan memohon kepada Allah Jalla wa Ala tambahan ilmu, bukan tambahan harta. Karena ilmu di dalamnya terdapat berkah, sedangkan harta bagi seorang hamba bisa jadi adalah fitnah. Allah mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak kalian dan harta kalian adalah fitnah, ujian dan cobaan. Allah memerintahkan dalam ayat yang di atas tadi agar seorang hamba
meminta dan memohon kepada Allah tambahan ilmu, karena dalam ilmu tersebut terdapat banyak kebaikan dan kemuliaan. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah telah berkata, kullu ma kana fil Qur'ani min madhin lil 'abdi fahuwa min thamratil 'ilmi, wa kullu ma kana fihi min dhammin lil 'abdi fahuwa min thamratil jahil. Tidak ada satupun di dalam Al-Quran sanjungan dan ujian yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba, melainkan adalah buah dan hasil dari ilmu. Kenapa Allah mengangkat derajat seorang hamba? Karena dia belajar menuntut ilmu. Kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala memuliakan dia? Karena dia belajar dan menuntut ilmu. Dan tidaklah setiap celaan dan hinaan yang ada di dalam Al-Quran yang Allah berikan kepada seorang hamba, melainkan adalah karena hasil dan buah dari kejahilan. Ilmu memiliki kemuliaan dan keutamaan. Kaum muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Taala tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sebaik-baik usaha dan upaya yang dikerahkan oleh setiap hamba adalah usaha dan upaya untuk menuntut ilmu. Meskipun di dalam menuntut ilmu ia telah menghabiskan waktu yang banyak, ia telah mengerahkan tenaga, dia telah mengeluarkan harta, maka dia harus yakin akan ada sebaik-baik ganjaran dan pahala yang akan diberikan oleh Allah Taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak sepatutnya, tidak selayaknya orang-orang yang beriman itu berangkat semuanya ke medan pertempuran. Mereka berperang, mereka berjihad di jalan Allah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Mengapa tidak ada di antara mereka yang tidak ikut perang, berdiam diri, bertahan di negerinya, bukan karena takut berperang, akan tetapi untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama, lalu mereka dapat sampaikan kepada kaum-kaumnya, sehingga mereka pun dapat menjaga diri. Surat Al-Taubah ayat 122 memberikan pelajaran dan penegasan kepada kita semua bahwa Allah Taala telah menyertakan penyebutan perintah untuk berjihad di jalan Allah dengan perintah menuntut ilmu agama. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, Anna Allah Tabaraka wa Ta'ala ja'ala al-jihad ja'ala talabal ilmi qasiman lil jihad. Allah menjadikan menuntut dan menerima agama itu setara dan sama penyebutannya dengan perintah dalam jihad di jalan Allah. Seorang yang berjihad di jalan Allah, dia membawa senjata, pedang, perisai dan tameng. Maka seorang penuntut ilmu juga memiliki senjata, buku dan pena. Sama-sama berada di jalan Allah.
Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan derajat yang hasan dari jalan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut dan menimba ilmu agama, maka dia telah berada di jalan Allah sampai dia kembali dan pulang ke rumah. Ini adalah keutamaan menuntut dan menimba ilmu agama.